Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abim Atalah dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2015 karya Ahmadin 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Dalam buku Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan 2004 karya Sudiyo, pergerakan nasional adalah menunjukkan sifat yang lebih aktif dan penuh menanggung resiko dalam perjuangan. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pertama ada faktor internal atau dalam negeri. 1. Adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. 2. Adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. 3. Adanya rasa kedasaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal atau luar negeri. Masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada 1902, sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. 3. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Organisasi pada pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo. Organisasi yang diawali Dr. Muhyiddin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan studi fund. Pada 1907, Muhyiddin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu ada Sarekat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan Haji Saman Hudi di Solo pada 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian SDI dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI dan diketuai oleh Hos Djokro Aminoto pada 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. Yang ketiga ada Indische Partij. Didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. E.V. Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Djipto Mangunkusumo. Indische Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda.
Kritikan ditulis oleh R.M. Suwardi yang berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang, dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Yang keempat ada Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kesajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Kemudian 1925 diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Yang kelima ada Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV. Didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Snifflet, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920, berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI diketuai oleh Semaun. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Dan yang terakhir ada Organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Mas Kun, dan Supriyadinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia menggugat. Sekian presentasi dari saya, Abi Matalah 11 MIPA 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.